Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksawelan, NIM saya 290215024. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Yang pertama itu pengertian pendapatan nasional adalah seluruh jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di satu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional menurut Cash and Fair tahun 1996 adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Selanjutnya, ini sirkulasi aliran pendapatan. Ini produsen meminjam faktor produksi dari konsumen. Terus produsen memberikan kompensasi jual beli kepada konsumen. Konsumen membeli produk berupa barang jasa kepada produsen. Pembelian produk berupa barang jasa konsumen merupakan pendapatan produsen. Semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi sebagai ditabung ke lembaga keuangan. Dana yang tersimpan di lembaga keuangan digunakan untuk penanaman modal nih, konsumen. Penanaman modal. Dana yang tersedia dalam lembaga keuangan disimpan di penanaman modal digunakan produsen untuk investasi. Konsumen membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Produsen membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Selanjutnya, manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul memiliki kompetensi yang sesuai di bidang pekerjaannya, dapat menerima upah dan gaji yang lebih tinggi. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Selanjutnya ada ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi, dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan melonjak tinggi. Ini ada konsep dasar pendapatan nasional. Yang pertama ada GNP, yang kedua ada GNP, yang GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Lanjut, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto atau GDP adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Nih, pendapatan perusahaan Indonesia sama perusahaan asing ditambahin, jadinya 15. Ini rumus GDP ya, pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA tuh. Selanjutnya GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, adalah pendapatan nasional yang menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Nih, GNP itu sama dengan GDP ditambah pendapatan neto. Kenapa di sini plus minus? Karena pendapatan neto ini ada yang pendapatan warga negara asing, ada pendapatan warga negara Indonesia ya teman-teman. Lanjut ada habis GNP apa? NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto, merupakan hasil dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya ada NNI
atau net national income atau pendapatan nasional bersih. Ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya itu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya ada PI. PI atau personal income atau pendapatan perseorangan. Ya, dalam menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran binaan atau transfer payment. Iuran-iuran biasanya ada laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial. Transfer payment adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan dan pendapatan lainnya. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Yang terakhir ada disposable income atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak bebannya tidak dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Rumus DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, teman-teman, ini ada konsep atau rumus pendapatan nasional. Kalau GDP itu rumusnya pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA. Kalau GNP itu rumusnya GDP dikurang plus minus pendapatan neto. Kalau cari NNP itu GNP dikurang penyusutan. Kalau NNI itu NNP dikurang pajak tak langsung ditambah subsidi. Kalau PI itu NNI dikurang iuran ditambah transfer payment. Kalau disposable income atau DI itu PI dikurang pajak langsung. Lanjut langsung ke contoh soal aja ya. Ini teman-teman, langsung aja ke contoh soal nih. Ini soalnya, nih kita disuruhnya GDP. GDP itu apa? Pendapatan. Rumusnya pendapatan warga negara Indonesia dikurang ditambah pendapatan warga negara asing. Nih kan udah ada tuh rumus bersama dan lokal. Jadi langsung masukin aja. GNP itu apa? Pendapatan neto. GDP dikurang pendapatan neto. Tuh. GDP pendapatan netonya 40, 91 dikurangi. NNP itu apa? GNP dikurang penyusutan. NNP dikurang pajak tak langsung. Langsung aja masukin angkanya ya teman-teman. Yang penting ingat rumusnya aja. Lanjut. Ini cara mencari NNI. Kan cara mencari NNI itu NNP dikurang pajak tak langsung plus subsidi. Kan di sini nggak ada NNP. Cara cari NNP gimana? Ini NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP ada, penyusutan ada. Tuh, masukin dasar. Selanjutnya, soal ketiga itu disuruh cari transfer payment. Transfer payment itu dapat rumusnya dari mana kita? Transfer payment itu rumus dari PI. Nah, jadi PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurang iuran. Nah, kita cari transfer payment. Nah, kita pindahin aja transfer paymentnya, pindahin ke sini. Jadi PI dikurang NNI di plus iuran. Nah, jadi segini tuh ya teman-teman. Langsung aja. Dan lanjut, next. Pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional ada metode produksi, ada pendapatan dan pengeluaran. Metode produksi, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Yang pada perhitungannya pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Ini Y sama dengan kurung perawat dalam kurung P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 ditambah selanjutnya P3 kali Q3 tutup kurung perawat. Ini tabel perhitungannya ya teman-teman nih. Jenis barang kapas harganya 12.000. Nilai tambahnya P, mulanya Q, PQ. Oh ternyata P itu nilai tambah, Q itu sama dengan jumlah. Jadi kita masukin aja. Jadi kalau mencari
dengan metode produksi itu dikaliin aja P kali Q, P kali Q, P kali Q, P kali Q, P kali Q itu. Jadi hasilnya segini. Lanjut, metode pendapatan adalah menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan. Nih, kalau tanah itu pendapatannya dari mana? Dari sewa. Tanah itu kan disewa. Nah, simbol sewa itu apa? Ren itu R. Tenaga kerja itu dapat dari mana? Kalau tenaga kerja itu upah. Upah itu W. Modal itu kan modal. Biar berkembang di bunga. Pendapatannya kalau modal itu interest atau I. Kalau skill itu profit. Kalau punya skill pasti gampang dapat profit. Jadi profit itu simbolnya P. Jadi dengan metode pendapatan rumusnya itu Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit. Lanjut langsung ke contoh soal kayaknya deh. Nah, ini kan benar. Perhatikan data berikut. Oh, ini datanya. Disuruh nyari pendapatan nasional dengan rumus pendapatan. Nih, berarti pakai rumus ini ya teman-teman. Kan nggak ada rumus pendapatan, ada rumus produksi. Langsung aja ke rumus pendapatan. Langsung kita masukin aja rumus pendapatan apa? Rent plus wage plus interest plus profit. Rent apa? Rent sewa. Kita cari sewa, mana sewa? Tuh, 240. Wage apa? Upah. Tuh, kita cari upah. Interest bunga, pendapatan bunga. Profit dapat dari laba. Langsung aja. Next, metode pengeluaran. Menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk, yaitu rumah tangga yang ada di suatu negara. Pengeluaran tidak sama dengan nilai transaksi barang. Jadi guna menghindari perhitungan ganda, acuan hitung pengeluaran dari sektor rumah tangga itu ada 4. Yang pertama rumah tangga konsumen, kita kasih rumus C. Yang kedua perusahaan rumah tangga produsen, kita kasih rumus I karena investasi. Yang ketiga pemerintahan dan rumah tangga pemerintahan, kita kasih rumus G. Rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih itu kita kasih rumus X min M. Langsung ke contoh soal. Perhatikan data berikut. Tuh, langsung aja masukin rumusnya. C itu apa? C rumah tangga. Nah, konsumsi berarti ya I investasi 600. G pemerintahan. XM impor ekspor. Nah. Lanjut pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk suatu negara. Secara umum pendapatan per kapita adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara. Karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Kata per kapita itu diambil dari bahasa Latin yang artinya itu per kepala. Dengan adanya perhitungan ini, maka kita bisa menghitung tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk pada suatu negara. Selanjutnya, perbandingan tingkat PDB dan tingkat per kapita. Pendapatan per kapita berperan penting terhadap penentuan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara dengan dan mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. PDB per kapita itu rumusnya PDB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. PNB per kapita itu rumusnya PNB tahun N jumlah penduduk tahun N. Kesimpulannya PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Maka pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Lanjutnya ada perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dan negara lain. Nih ada kelompoknya ya teman-teman. Kalau low income itu kurang dari 955 US dollar. Kalau middle income atau menengah ke bawah itu antara 900 sampai 3.800 US dollar. Kalau menengah ke atas itu 3.800 US dollar sampai 12.000. Nah, kalau lebih dari 12.000 itu berarti udah pendapatan tinggi atau income. Ini pendapatan per kapita Indonesia dari tahun 2010 sampai 2019 nih.
naik turun ya teman-teman kalau Indonesia. Next, ini Amerika Serikat. Amerika Serikat. Next, ini GNP dan permasalahan yang harus dihadapi. Yang pertama, bagian yang diterima dari negara itu pemungutan pajak. Besarnya GNP, SDA, kuantitas, ketersediaan barang modal. Susunan GNP itu struktur ekonomi. Stabilitas GNP itu siklus bisnis, bagian yang diterima produsen, pembagian dari pendapatan. Selanjutnya, kendala dalam perhitungan pendapatan nasional, kurangnya ketersediaan catatan statistik, terjadinya perhitungan ganda, sulitnya pemisahan antara barang yang jadi dan setengah jadi. Lanjut, meningkatkan pendapatan nasional itu ada 5 cara. Yang pertama, meningkatkan pembangunan nasional khususnya di ekonomi. Yang kedua, peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, peningkatan peran swasta yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mensupport pertumbuhan UMKM. Yang kelima, membuka lebar investasi melalui peraturan Mendagri maupun pinjaman modal asing. Nah, sudah selesai presentasi saya tentang pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.